Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Afifatul Maula Zahra. NIM kakak 203220014. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran SKI anak-anak dengan materi masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai pembelajaran, kakak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik dapat mengenal dan memahami bagaimana masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. 2. Peserta didik dapat menunjukkan dan menyebutkan perilaku Nabi Muhammad SAW pada masa remaja. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui perilaku dan sifat-sifat masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 1. Menjelaskan masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. 2. Mendeskripsikan masa remaja Nabi Muhammad SAW. 3. Menunjukkan apa yang dilakukan dan sifat-sifat pada masa dewasa Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan belajar sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu kita akan mengupas masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, terus ada masa remaja Nabi Muhammad SAW, dan masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Materi yang pertama yaitu masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tahun 570 Masehi. Itu tahun gajah ya, karena bertepatan dengan Raja Abraha dari Yaman melakukan penyerbuan ke Mekah dengan bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, para ulama itu menyepakati bahwa tanggal lahir Nabi Muhammad itu jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal. 2 bulan di dalam kandungan Nabi Muhammad SAW telah ditinggal ayahnya. Ayahnya telah wafat pada usia Nabi Muhammad itu 2 bulan di dalam kandungan ibunya. Sehingga Nabi Muhammad itu lahir sebagai anak yatim. Nah, kelahirannya itu disambut sangat gembira oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Dan dia diberi nama Muhammad yang artinya orang yang terpuji. Setelah dilahirkan, sesuai dengan tradisi bangsa Quraisy pada masa itu, Nabi Muhammad kemudian diasuh dan disusui oleh Halimah binti Zu'aib As-Syadiyah hingga berumur 5 tahun. Nah, pada waktu umur 5 tahun itu beliau dalam asuhan Halimah Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Terjadilah peristiwa besar yang dikenal dengan istilah pembelahan dada. Apa itu pembelahan dada? Nah, itu suatu hari itu Nabi Muhammad SAW itu bermain dengan teman-temannya. Tiba-tiba datang malaikat Jibril mendekat dan menyergapnya. Lalu beliau dibaringkan. Lalu Nabi Muhammad itu dibelah dadanya, lalu diambil jantungnya. Selanjutnya itu dikeluarkan segumpal darah darinya, seraya berkata, "Inilah bagian setan yang ada padamu." Kemudian hatinya itu dicuci di bejana emas dengan air Zam-Zam. Setelah itu dikembalikan lagi ke tempat semula. Setelah ada kejadian tersebut, Halimah itu sangat khawatir terhadap keselamatan Nabi Muhammad. Akhirnya dia memutuskan untuk memulangkan kepada ibunya di kota Mekah. Setelah beberapa lama ditinggal bersama ibunya, pada usia Nabi Muhammad itu berusia 6 tahun, ibunya mengajak ziarah ke makam ayahnya di Yasrib.
Namun di tengah perjalanan ibunya menderita sakit, akhirnya meninggal. Setelah ibunya meninggal, dia diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kasih sayang yang diberikan oleh kakeknya Nabi Muhammad SAW merasa terhibur dan dapat melupakan kemalangan nasibnya terhadap kematian ibunya. Keadaan ini tidak lama berjalan, sebab baru saja berselang 2 tahun ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya. Akan tetapi kakeknya yang baik hati itu meninggal pula dalam usia 80 tahun. Pada waktu itu Nabi Muhammad baru berusia 80 tahun. Namun sebelum kakeknya wafat, dia sempat berpesan agar cucunya dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Kini Nabi Muhammad berada di dalam pengasuhan pamannya. Abu Thalib merawatnya bersama anak-anaknya yang lain, bahkan lebih disayangi dan dimuliakan. Selama tinggal di rumah Abu Thalib dan istrinya Fatimah, Nabi Muhammad selalu ingin membantu mereka. Beliau pun mengembala domba milik mereka di kota Mekah. Begitulah pamannya tidak perlu membayar seorang pengembala, karena sebagai pengembala domba beliau tumbuh menjadi seorang anak yang ulet, tangguh, penyabar, dan bekerja keras. Materi selanjutnya yaitu masa remaja Nabi Muhammad SAW. Beberapa aktivitas dan perilaku Nabi dalam kehidupan masa remajanya, yaitu Nabi itu pernah melakukan perjalanan ke Syam. Berdagang bersama pamannya ke negeri Syam merupakan pengalaman pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berdagang. Nah, selanjutnya aktivitas yang dilakukan Nabi Muhammad SAW waktu remaja yaitu menjadi pengembala kambing. Nabi Muhammad mengembala kambing milik kerabat dan orang-orang Mekah sekeliling gurun untuk merumput. Gaji yang didapatkan semuanya itu diberikan kepada pamannya. Selanjutnya Nabi Muhammad pada waktu remaja yaitu meninggalkan tradisi buruk-buruk. Nabi Muhammad mudah menghindari semua perilaku buruk yang menjadi tradisi di kalangan pemuda. Perilaku yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada waktu remaja yang terakhir itu Nabi Muhammad itu ikut perang Fijar. Nah, Nabi Muhammad berpartisipasi dalam perang Fijar. Fijar adalah peperangan yang terjadi antara keluarga keturunan Kinanah dan Quraisy dengan keluarga keturunan Qais yang bertujuan untuk memerangi para pendurhaka yang melanggar kesepakatan. Materi yang ketiga yaitu masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya selama berdagang itu Nabi Muhammad mendapatkan keuntungan yang besar karena selama berdagang ia sangat tekun, jujur, ramah, dan murah senyum. Nah, selanjutnya ada kebijakan Nabi Muhammad tentang peletakan Hajar Aswad. Nah, yang terakhir yaitu sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad mempunyai kelebihan dibanding dengan manusia biasa. Beliau sebagai orang yang unggul, pandai, terpelihara dari hal-hal buruk, perkataannya lembut, akhlaknya utama, sifatnya itu mulia, jujur, terjaga jiwanya, berhormat, taat, dan rajin bekerja. Nabi Muhammad itu sudah ditinggal sejak kecil oleh orang tuanya, tapi Nabi Muhammad itu selalu tabah dalam menghadapi. Itu saja yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya kakak mohon maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.